Are you ready? Stand by. Mas, kita kan lagi ngobrol santai ya. Nanti kalau Mas Kira jangan lupa hadap kamera itu kamera Mas ya. Jadi harus dihadapi ya. Nanti kalau Mas Kira nggak kuat dengan pembicaraan kita, jangan lupa lambaikan tangan ya. Siap. Ya, lambaikan tangan nanti biar nanti security nanti yang angkut di sini. Security nggak tahu sini. Oh, tahu sini. Oke, jadi kalau kesini ke BTC lantai 5 harus cari Senpai Corner ya. Corner. Kalau CJ Cafe nggak kenal. Ada yang sponsornya CJ Cafe, Mas. Ayo lambaikan tangan dulu, Mas. Kalau nggak nanti di-cut dulu ini. Mas Kira. Namanya Mas Kira atau Mas Denny Setiawan sih sebetulnya ini ya? Kalau Denny itu kan nama lahir ya? Nama lahir. Terus kalau nama Kira itu? Nama panggung. Oh, nama panggung. Iya. Berarti saya datangkan seorang artis ini berarti nama panggung. Enggak ya? sih, nama anak sebenarnya. Oke. Nama anak. Kita tampilkan sebetulnya yang Kira ini siapa. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Karena setahu saya dari dulu ya namanya Kira-Kira terus ya. Jadi siapakah Kira itu? Nah, ini ya. Yang namanya Kira adalah ini ya. Ya, anak saya. Ini bajunya anak berarti. Kenapa? Bajunya anak, tulisannya Kira gitu. Enggak juga sih, iya sih kalau ini. Tapi bukan satu-satunya loh. Oh, semuanya Kira. Ada Papa Cia juga. Oh, Papa Cia, iya. Jadi sebenarnya yang namanya Kira adalah ini. Anak, kebetulan kan saya pakai call sign ya kalau di Wargame. Kan aktif pertama kali kita kan di Wargame. Iya. Call sign saya sih waktu itu pakai nama anak sih karena anak satu-satunya juga ya Kira itu. Jadi akhirnya ya taunya Kira ya. Tambah Denny nggak tahu ya, hanya orang tertentu Denny Setiawan ya. Iya, cuman kalangan keluarga kali ya. Oh. Soalnya kalau di lingkungan airsoft entah itu Wargame ya awalnya itu tahunya ya Om Kira, Mas Kira, Bang Kira ya. Oh gitu ya. Iya. Kalau dikirim paket ke kantor tambah nggak ngerti ya, bisa ditolak ya Pak ya. Iya Mas ya. Kalau iya. Ya, karena kantor juga nggak tahu namanya Kira tahu. ya. Nah sekarang ini ya berarti ya. Oh ini dulu kayak gini pakainya Mas. Ya waktu Wargame. Terus yang sebelah kanan? Itu apa ya, itu usaha rumahan sih ya. Oh, berarti ini yang reality, ini yang ekspektasi. Iya. Ekspektasinya jadi pasukan khusus, tapi kenyataannya akhirnya jadi tukang koras kolam. Koras kolam. Oke, lanjut lagi, mungkin ada videonya. Nah, ini anaknya juga hobi nembak akhirnya Mas ya? Akhirnya hobi nembak. Tahun berapa ya? Sebenarnya anak saya ini dari umur 4 sih sebenarnya. Kalau saya ingat saya umur 4 itu sudah mulai ngeh kalau saya itu banyak otak-atik tentang airsoft gitu kan. Ngotak-ngotak ini berarti tuner kan? Atau cuma ngotak-ngatik sukanya? Ya kalau tuner terlalu tinggi lah buat saya ya. Oh, jadi gitu ya. saya ini hobinya bongkar tok. Gak gitu. bisa masang? Iya sejauh ini ya alhamdulillah berhasil. Gitu. Beda sama saya, bisa bongkar gak bisa masang. Akhirnya nyari Mas Kira, oh ini anaknya ya? Jadi mulai umur 4 sebenarnya dia tuh udah mulai ngeh kalau saya tuh sering ngotak-atik masalah airsoft. Nah ini umur 5 kalau enggak salah, umur 5 itu minta sendiri. Dia minta sendiri untuk ajarin nembak dong gitu. Ya wes tak kasih tahu gini. Pote mamai ditembaki. Bolong kabeh aku diomeli sama mamai. Iya. Terus akhirnya. Ya itu tak bikinkan stand ya. Tapi titis ya Mas ya? Ya, berarti misir sudah bisa semua bisa. Jadi kalau dari satu mag gitu ya, mag, satu round itu paling miss-nya dia ya cuma 5, 6. Oh gitu. Ya. Oke. Sekarang umur berapa berarti Kira ini? 9. Oh pas loh Mas. Maksudnya kalau diikutkan AIPC ya. Kemarin ada juga yang anaknya Mas Cacu, Office segala macam yang sertifikasi itu segini kan. Sama tuh ya, sama anak Mas Cacu juga sama ya, saya umur 9 ya. Semua umur 9 dia, umur 9. Makanya bagus loh, mestinya kalau anak kecil-kecil ini sekarang dinembak, diikutkan enak ini Mas. Makanya itu. Banyak temennya loh sekarang. Makanya itu terus kapan? Nanti segera. Wow. Nah, ini I'll be back ya, hati-hati segera. Ini kan yang lagi tak tekankan ya waktu itu dan terus sampai sekarang pun itu masalah safety sih sebenarnya. Karena kalau anak-anak ini kan kalau enggak dibiasakan dari awal tentang safety ya takutnya ke bawah. Iya. Entah itu safety handling ataupun pada saat selesai nembak atau sebelum nembak prepare persiapan tuh sudah saya ajarkan semua sebenarnya. Terutama diajarkan jangan nembak ipotnya mama gitu ya. Ampun dah. Itu yang paling penting itu ya. Ampun, marah ya bisa-bisan. Oh gitu. Stres atau panik Mas? Kalau dimarahi habis-habisan ini enggak itu termasuk stres atau panik? Pucet.
Oh pucat, berarti Stres harusnya enggak. karena panik ya? Kalau stres enggak, karena kan itu cuma pot. Heeh. Kalau panik juga enggak, karena saya bisa ganti. Oh gitu. Iya kan? Iya. Pucetnya ini bisa sembunyikan. Oh gitu ya. Iya. Oh berarti pucat itu hampir serasa mungkin kehilangan nafas selama berapa detik gitu ya? Wah, saya jadi putih. Putih, padahal hitam jadi putih. Jadi nggak perlu repot-repot teman-teman kalau mau putih, dari hitam mau putih gampang. Tembakin aja potnya istri gitu ya. Dijamin putih. Pucat. Oke, terus ini Mas, Mas kira domisili mana sekarang ya? Pasuruan. Pasuruan. Berarti Pasuruan ada klubnya apa Mas? Sejauh ini sih ada PAC, ada ya sebut merek enggak apa-apa lah ya. Nggak kan itu apa-apa, Pasuruan karena juga kita nggak ada sponsor. Ada PAC, Pasuruan Airsoft Club. Itu masih aktif PAC? Ada. Oh, oke. Ini yang barusan muncul rookie kalau saya bilang dan luar biasa aktif. Itu WAP? AWP. Oh iya kebalik. Maaf ya teman-teman. Maaf teman-teman AWP. Ya, AWP ini luar biasa aktif. Tapi AWP lebih aktif kemana? Spring? Ya sekarang sih mulai all around ya. All jadi around, jadi GBBR masuk, GBB masuk, AEG juga dinaungi. Spring pun jalan gitu dan mereka aktif bikin acara war game. Itu bukan pecahannya dari apa gitu dari PAC enggak? Murni berarti Murni AWP mereka ya? berdiri sendiri gitu kan. Nah, yang terakhir kita ya sebut terakhir aja ya Pac-Man. Nah, Pac-Man ini keluarga besar Pac-Man. Waktu lebaran ini. Ya jadi ya ini mungkin yang jadi kebanggaan kita ya di Pac-Man itu kita saling kenal dengan istri teman-temannya, dengan anak teman-temannya kita sering ngumpul. Sering ngumpul gitu kan. Jadi biar dia ada dusta di antara kita ya. Ya takutnya kan nanti si A pamit nembak gitu di ujuk-ujuk kok di foto enggak ada gitu kan. Ya kita yang bingung. Oh iya gitu. iya. Antara enak dan enggak enak sebetulnya kalau gitu ya. Ya terserah mereka gitu ya. Okay. Tapi enggak sih rata-rata dari kita memang kenal sih. Jadi enggak sampai yang kayak gimana. Kita tunjukkan sekarang logonya Pac-Man ini gimana. Mana logonya Pac-Man? Ada ini. Benar-benar Pac-Man ya? Ya. Pac-Man ya. Apa singkatannya Pac-Man Mas? Pac-Man sudah singkatan Om, kepanjangan kali. Oh iya. Bisa disingkat lagi enggak? Pak Man gitu. Enggak boleh. Sebenarnya Pac-Man ini kalau dari awal ya, awal ya sebenarnya bukan saya yang membentuk juga sih. Ini teman-teman kalau saya boleh bilang ini dulu Ranger Pasuruan. Mereka mereka berkegiatan di lingkup pabrik Yamaha waktu itu. Nah setelah itu mereka Yamaha apa dulu Mas? Brong atau Yamaha MotoGP atau Yamaha musik? Oh musik. Teman-teman ini lebih ke arah sana. Setelah itu waktu saya pindah ke Pasuruan nih, pindah ke Pasuruan, pengen dong gabung sama teman-teman di sana tanpa mau berorganisasi sebenarnya di sana. Ya ketemu akhirnya ya singkat cerita ketemu sama mereka ini saya ceritain udah boleh begini, harusnya begini, sebaiknya begini, saya ceritain sebenarnya saya ceritakan. Baru datang baru bergabung cerewet. Oh cerewet. Oh iya. Terus nggak risih mereka di cerewet ini Mas? Oh terserah. Yang penting ngomong dulu. Nah jadi saya ini menyampaikan hal yang jangan sampai hobi airsoft nantinya kalau lebih berkembang di Pasuruan itu sudah kadung salah gitu kan jadi repot. Makanya saya omongin, makanya saya bilang saya ceritain. Saya ceritain harusnya begini, ini yang boleh, ini yang enggak boleh segala macam. Akhirnya mereka ya sudahlah kita gabung lagi, kita regroup dan bikin nama klub baru. Gitu. Awalnya Pac-Man ini bukan klub sih. Dia lebih ke arah komunitas. Sebenarnya. Jadi kita bikin komunitas yang mewadahi beberapa klub. Biarlah Ranger waktu itu tetap jadi Ranger, biarlah yang lain tetap jadi klub yang lain, dan kita mewadahi dalam satu forum komunikasi. Jadi Pac-Man itu sebenarnya komunitas awalnya. Loh mesti kan satu klubnya namanya Ranger, satu klubnya yang lain namanya Power. Kalau gabung mesti bukan Pac-Man, Power Ranger. Power Ranger. Kenapa kok jadi Pac-Man? Karena enggak ada yang mau jadi Power Ranger pink ya masalahnya. Iya, laki semua Om. Oke. Gitu sih. Jadi Pac-Man ini sebenarnya di bawahnya Perbagin. Alhamdulillah ya. Ya, jadi dinaungi Perbagin ya. Perbagin Kota Pasuruan dan kita resmi di bawah naungan Perbagin Kota Pasuruan dan kita juga setiap berkegiatan juga harus sepengetahuan Perbagin Kota Pasuruan. Oke. Berarti kita sudah sertifikasi 7 orang loh. 7 orang sudah? Ya untuk AIPSC-nya. Dari anggotanya 5 orang? Enggak? Yang 2 ikut siapa? Oke, ternyata sudah banyak sertifikasi ya. Berarti tinggal I'll be back aja ini habis gini. Ya pandemi sebenarnya ya. Ini isu yang Oh sebentar, jangan isu dulu. Iya. Saya tadi menanyakan kalau Mas Kira kan dari
Surabaya, bener ya? Surabaya. Pindah ke Pasuruan. Ya, berarti kerjanya di Surabaya. Surabaya. Oke. Terus sekarang isunya dulu Mas. Nanti kita bahas topiknya, ini belum topik, ini masih di atas-atas nih Mas Ian. Enggak sih, jadi isu pandemi ini kan memang hampir mengena di semua hal ya. Dari mulai kehidupan normal yang dulu, pekerjaan, bahkan sampai ke hobi jatuhnya. Iya. Dan kegiatan hobi pun waktu itu sempat terhenti, apapun sih kalau saya lihat. Nah termasuk di tubuh Pac-Man sendiri. Oke. Nah berhentinya itu pindah hobi atau gimana? Karena saya lihat ada beberapa orang rata-rata pindah hobi Mas. Dari suka nembak akhirnya sekarang hobinya sepedaan. Ya kan? Apa karena pindah hobi atau gimana? Kalau pindah hobi enggak sih. Tapi kalau saya malah hobi lama yang kumat. Oke. Enggak sih. Jadi kita lebih ke arah memikirkan safety masing-masing keluarga terkait dengan pandemi itu. Jadi kita batasin dulu. Tidak kumpul-kumpul? Enggak. Kalau sama keluarganya terserah, tapi kalau sama komunitas, karena kita satu kita ini di bawah naungan Perbakin, dan kita juga mesti menjaga nama baik Perbakin Kota Pasuruan, jangan sampai ada isu ya dari tubuh Pac-Man ada yang positif, ya taruhlah begitu ini cerita. Tapi kan nggak apa-apa Mas, dari orang kena COVID kan kita nggak bisa bilang bukan karena dari nembaknya atau mestinya. Betul. Kan kita bekerja ya nggak tahu dari siapa loh. Betul. Tapi kalau kita bisa menjaga diri dan dalam tanda kutip bersih dari semuanya kan justru lebih baik, kan gitu. Ini yang kita jaga waktu itu. Tapi di sela-sela itu bukan berarti kita berhenti total, tidak. Saya tetap sama teman-teman sering ke Pengprov Jatim, Perbakin juga untuk ya sekedar say hello dan ketemu latihan siapa Mas di Pengprov Perbakin? Ya sampean juga. Oh keren ya. Orang yang paling keren itu di Perbakin. Biasa ya. Oh iya. Makasih. Ya begitulah, ya begitulah. Tapi sekarang ini mulai kita akan coba bangkitkan kembali karena kan dari apa yang kita baca di sosial media, di berita-berita ya, tuh Omikron ya, yang sekarang ini sudah mulai mereda. Nah ini momen baik sebenarnya. Kota lain udah mulai, kita belum ya Om? Luar biasa Mas. Menjaga jarak tetap namanya ya kan. Saya acungi jempol. Kota lain sudah mulai banyak kegiatan tapi di Pasuruan masih belum. Karena dia menerapkan 5M. Sekarang jadi 10M kali ya. Lanjut. Tapi kan akan kan. Karena saya dengar-dengarnya kan Pak Ketuanya sudah call-call kan. Ya. Ayo aktif kapan. Nah gitu saya keluarkan loh ya kan gitu ya. Ya. Oke. Terus ini Mas. Mas Kira kan pekerjanya Surabaya, Pasuruan ya kan. Saya itu cuma ngelihat satu sama Mas Kira. Manusia yang tidak pernah mengeluh, bener nggak itu Mas? Iya. Ya memang ya. Iya, kalau pada umumnya kalau ke sesama ini sih teman atau apa ya buat apa kita ngeluh, tapi ngeluhnya. Nah ini loh benar. Berarti dugaan saya ini benar, karena saya selalu ngomong sama istri saya itu bahwa ini luar biasa manusia yang tidak pernah mengeluh. Susah loh mendapatkan teman-teman yang nggak pernah mengeluh. Dari saya kenal di HR Muhammad ya. HR Muhammad ya kan, HR Muhammad. Juga nggak pernah mengeluh ya kan. Padahal itu waktu itu bukan rumah sendiri Mas. Bukan. Dapat tempat cuma di atas saja ya. Bener ya. Iya. Oke. Terus pindah ke Pasuruan, rumah sendiri. Alhamdulillah rumah sendiri. Bangga ya. Iya dong. Oh pasti rumah sendiri ya. Saya kesana kaget juga. Karena masuknya kayak desa ke hutan Mas. Memang. Jauh loh dari Pasuruannya bener ya Mas Ian ya. Iya bener. Dari sana ke Surabaya kerjanya di Panjang Jiwo. Berapa lama perjalanan naik motor itu Mas? 2 jam? Kalau pas naik motor 2 jam. Ya kita ngomong naik motor dulu. Pas naik motor. 2 jam kan? Itu berapa tahun naik motor Mas? 5 tahun. 5 tahun? Iya. 5 tahun? Setiap hari berangkat jam berapa? Saya keluar rumah jam 5 ya. Jam 5 kita masuk kerja jam 5 atau jam 4? Bangunnya jam 4. Bangun jam 4. Jam 5 udah harus keluar rumah. Oke. Harus terus keluar masuk kerja jam berapa? Jam 8. Jam 8. Berarti 2 jam ya 2 jam perjalanan. Itu enggak lewat tol? Pakai motor lewat tol. Ya maaf. Lewat tol enak cepet ya Mas ya. Bener ya kalau sekarang naik mobil iya, ya. Tapi kalau Mas Kira kan naik motor. Berarti ngelewati jalan yang gerombak lobang-lobang toh. Musuhnya truk-truk gitu semua. Luar biasa. Iya lobang loh. Luar biasa. Banjir ya kena banjir ya. Dituntut enggak boleh ngantuk. Dituntut enggak boleh ngantuk. Enggak boleh ngantuk. Pulangnya jam berapa? Saya lepas kantor itu jam 5. Nyampe rumah sekitar setengah 8 lah ya. 5 tahun di jalan kayak gitu terus ya? Iya. 5 tahun. Itu kondisi waktu belum pandemi ya? Belum pandemi ya. Kenapa kok mau Mas kok bisa bertahan gitu ya?
Kenapa nggak cari kerja aja di deket-deket sana? Terus kok nggak pernah ada kata-kata brengsek kerjaan jauh, hidupku kok kayak gini-gini aja, asem atau apa? Kok nggak pernah terlontar dari kata-kata? Atau karena Mas Kira ini bukan laki-laki atau gimana? Harus kasar dong Mas, harus punya ekspresi brengsek ini jauh atau? Ya itu yang saya bilang tadi. Kok nggak pernah mengeluh itu loh. Kalau kita mengeluh ke sesama ya, maksudnya ya kasar kata ngomong mengeluh ke sesama manusia dah gitu kan. Lawang itu pilihanku sendiri. Oh. Dan ya harus komit dong kan begitu. Iya. Kerja di Surabaya. Nah ya saya dapat rezeki gubuk di Pasuruan nih kabupaten. Yang saya pikirkan waktu itu kalau saya ndak ambil, saya takut Tuhan marah. Malah nggak dapet gubuk dong gitu kan. Betul. Jadi kalau saya rasa sih saya diberikan 2 pilihan. Kamu kerja di Surabaya, kamu punya rumah di sini. Pilihanmu ambil atau tidak. Nah, saya enggak berani lihat konsekuensinya. Ya. Kalau saya enggak ambil ntar bagaimana? Kalau saya ambil sudah pasti jauh kan begitu. Ya sudah, dijalani saja. Tapi apa yang jadi bikin Mas Kira itu bisa betah 5 tahun menjalani kayak gitu? Bukan 5 tahun nih, sampai sekarang perasaan ya? Oh sekarang naik kereta Om. Oh itu rahasia, nanti gak boleh. Tapi kan sama aja jauh sebetulnya Mas. Sih. Makanya kok bisa kalau naik kereta ini justru saya dituntut bangun jam 3 pagi. Jam 3 jam 3 justru. Berangkatnya jam? Ya tetap jam 5, keluar rumah tetap jam 5 karena kereta berangkatnya jam 6. Oh gitu. Kalau kereta sekarang kan enggak main-main Om, tinggal beneran. Loh kenapa kok jam 3? Harusnya kan sama aja jam 4. Ya sekarang kan ada, saya kegiatan kan juga lain. Ngerawat nenek, ya kan. Jadi mesti. Loh tidurnya kapan sekarang Mas? Kalau bangun jam 3, tidur jam 12? Itu ajaibnya saya ya, saya ini enggak tahu ya. Jadi enggak bisa tidur kalau enggak di atas jam 12. Jadi tiap hari tidur ya paling 3 jam ya paling lama. Gila Mas beneran. Asli, ya gitu sakit numpuk, kok bisa ya 3 jam? Oh jangan-jangan di kantor tidur, bentar. Saya curiga jam tidurnya waktu di kantor ini. Gimana bisa? Oh gak bisa ya? Iya gak bisa lah. Kan bosnya katanya. Jangan. Oh bukan ya, oh iya. Oh berarti 3 jam ini kuat? 3 jam, tapi kalau 3 jam aja? Iya 3 jam, tapi kalau di kereta ya tidur. Ya tapi kan gak arti, perjalanan berapa lama kalau naik kereta? Sejam paling. Oh jauh lebih cepat ya daripada naik motor? Iya. Dulu naik motor itu kan karena gini tuh. Masa iya sih masih muda gitu kan, masih kuat gitu kan. Kita motoran masa enggak bisa sih gitu kan. Tapi motornya yang tua kan akhirnya. Nah, akhirnya motornya enggak kuat kan. Motornya enggak kuat, sayanya masih kuat. Akhirnya pilih naik mengeluh, kereta. Motornya bodoh. Akhirnya motornya cuman bisa jarak dekat, akhirnya cuman saya bawa dari rumah ke stasiun itu tadi. Iya. Berarti tidur cuma 3 jam itu bisa ya Mas? Rata-rata sih ini real Om ya. Jadi bukan saya ngomong kosong ya. Jadi memang benar kalau Om Teguh pernah ke rumah jam 11 malam tuh. Jangan bilang-bilang Mas, nanti semua temen tahu. Saya tiba-tiba tukang garong juga datangnya malam-malam. Jangan kasih tahu Mas ke teman-teman. Bahaya kalau saya tahu. Saya suka datang ke rumah orang kalau jam 11 malam kan bahaya. Lah ya enggak toh, udah kesepakatan atau gimana? Oh iya. Udah janjian gitu. Nah saya masih seger. Iya. Jadi ya mesti dijalani sih, mau gimana. Pulang kerja mesti ngerawat nenek juga. Tapi nggak pernah ngomel ke istri itu tentang masalah aduh hidupku kok begini-begini, kok rasanya capek harus jauh terus kayak gitu, enggak ya? Justru saya bersyukur Om, justru saya bersyukur. Dengan saya masih diberi kesempatan untuk repot, rebyek, diberi kesempatan untuk kuat kesana kemari, itu berkat buat saya justru. Nah ini loh teman-teman, tidak pernah mengeluh tapi tambah bersyukur dengan kondisi sekarang. Iya mau gimana, kalau saya enggak repot, saya enggak direpotkan, saya enggak ada kesibukan, ya saya sakit dong. Iya. Loh enggak, maksudnya saya dalam posisi sakit pasti. Entah itu ya amit-amit ya, lumpuh atau segala macam, otomatis saya kan enggak bisa kemana-mana. Iya. Ya justru saya enggak mau. Jadi dengan saya masih sanggup repot, saya masih sanggup untuk kesana kemari gitu kan, ya justru saya bersyukur tadi itu. Oke. Sekarang satu hal ini Mas, tadi masalah jarak juga tetap bersyukur, ketambahan ngerawat nenek juga bersyukur walaupun jam tidurnya juga kurang ya kan, dan saya tahu tempat tidurnya sekarang bukan di kamar ya. Ya kan? Tempat tidurnya bergeser ke depan, lebih sejuk dan gabung sama kerjaannya yang sekarang, kerjaan hobinya ya kan. Sudah iya teman-teman, Mas Kira sekarang tidurnya nggak di kamar lagi. Dia tidurnya bukan bisa ranjang sama istri, bukan dimarahi tapi karena keadaan. Benar ya? Bocorannya dapat dari mana? Ya karena datang waktu itu malam-malam ya. Nah kan ngaku. Ketahuan sama seorang anggurnya.
Oke. Ya, Nah, terus itu. sekarang yang waktu pandemi, ya kan Mas Kira kan di tempat kerja di tempat karaoke. Loh, perlu pakai gini nggak karaoke? Oh, enggak. Bukan karaoke yang memang, gini ya. Memang Bukan ya? kita Oke, karaoke. kita abaikan karaoke tapi bukan yang gini. Enggak. Waktu pandemi kan tempat karaoke ini kan bermasalah, Mas. Bukan bermasalah, Bukan. ditutup kan. Iya, Harus tutup sesuai kan? dengan peraturan daerah Pemerintah. setempat, betul. Otomatis kan merugikan Mas Kira nggak dengan aturan kayak gitu? Ya gimana ya? Jadi bukan perusahaan yang ini yang mau untuk menutup usahanya atau membatasi usahanya, bukan. Tapi perusahaan ini lebih nurut, lebih patuh terhadap peraturan daerah, terhadap instruksi pemerintah untuk membatasi, setelah itu menutup. Jadi membatasi dulu waktu itu. Ya, membatasi jam operasional, tutup. Nah, ini tutupnya permanen atau temporary? Temporary berdasarkan instruksi berikutnya dari pemerintah, artinya pemerintah daerah. Oke, tapi kan lama sekali Mas, tempat pijet aja sudah buka semua. Iya. Tempat pijet dalam arti bukan pijet gini loh ya, pijet yang benar sudah buka. Kalau itu saya kurang tahu ya, tapi yang jelas kita memegang instruksi dari... Sampai sekarang belum buka? Sudah. Sudah. Tapi waktu pandemi yang luar biasa paling dulu lama tapi Mas nggak pernah buka ya? lama. Itu setahun lebih. Lebih. Dan kalau ditanya rugi ke saya apa enggak, ya dari sisi mana dulu nih? Nah, ruginya? sekarang saya tanya, ruginya dari segi finansialnya. Ya tentulah. Gaji toh terutama. Tentulah. Beberapa tempat kalau ditutup itu kan gajinya bisa ada yang di PHK, ada juga yang dikurangi. Betul. Nah Mas Kira ini termasuk mana? Di PHK atau dikurangi? Dikurangi. Dikurangi berapa persen kalau boleh tahu Mas? Itu sempat waktu itu 25%. 25% dapatnya? Enggak, pengurangannya 25%. Oh 25%, berarti dapat 75%. Betul, bertahap Oke, lagi, setelah itu ke 50%. Betul. Terus habis gitu? Tapi ini bukan sekali lagi, ini bukan karena perusahaan yang mau, bukan. Tapi karena keadaan yang harus begitu. Ini gila bener sungguhan Mas. Ini manusia paling gila beneran. Harusnya marah dong sama perusahaannya. Tambah dia melani perusahaannya loh ini. Sekarang saya tanya, loh ini. Sekarang saya tanya, kalau kondisi mengharuskan seperti itu dan kita mau menuntut perusahaan atau kita menuntut pemerintah sekalipun, sekarang saya tanya balik nih. Iya. Apa yang harus dilakukan coba? Demo lah. Gimana caranya? Ya nggak tahu Mas. Mau ngajak siapa? Jangan ngajak saya pasti. Yang jelas itu akan merepotkan banyak pihak, Om. Hebat itu. Iya. Pemikirannya luar biasa loh Mas. Ini yang akhirnya saya itu selalu menggelitik dan kita akan expose ke orang-orang, ternyata ada orang yang tidak mengeluh. Kok bisa? Tambah melani lagi perusahaannya. Kalau orang lain pasti akan demo, bener loh. Atau pindah kerja. Menyalahkan perusahaan. Iya. Loh, bukan maunya perusahaan juga? Masa sih? Loh iyalah. Tapi beberapa perusahaan ada yang belani loh Mas, tetap masukin ke karyawannya. Ya beginilah, perusahaan ini tidak ya bukan maunya perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan kita juga mesti ngelihat ya fair lah, kita mesti fair lah. Kondisi seperti ini kan bukan cuma di Indonesia nih, di dunia juga kan. Seluruh dunia ngalami. Nah, perusahaan tanpa income ya bagus-bagusnya saya enggak di PHK kali, Om. Wah, ini luar biasa nih. Saya yang tanya yang emosi. Ya, tambah yang saya tanya ini yang mengalami gak emosi. Ini kebalik. Sebentar, saya minum dulu ini. Oh, emosi. Minum dulu Mas, minum dulu. Biar masuk ini mau ada sinomnya enak, punya isi kafein. Lah ya mau gimana? Ya udah bisa ngomong juga saya. Hebat beneran. Oke, sekarang dengan cuma pernah 50%, tapi sekarang tapi bonus gak dikeluar loh. Ya ada ya THR gak keluar berarti ya? Bukan gak keluar, tapi diundur. Oh iya. Gitu. Itu diplomatis banget ya. Tapi dikasih. Oh iya. Terus untuk mengatasi itu, otomatis kan ekonomi kan pasti kerasa dong. Oh semua. Nah untuk mengatasi itu akhirnya kayak apa Mas? Ya enggak ya bukan superhero juga ya waktu ada pemasukan yang fix income ini berkurang. Sedangkan pos-pos ini tetap. Kan enggak bisa nih dikurang-kurangi nih dan saya juga enggak mau pengeluaran tidak bisa berkurang tapi pemasukan berkurang ya. Oh iya. Pengeluaran nggak bisa dikurangi, pemasukan yang berkurang. Betul. Terus akhirnya kayak apa itu? Ya, dulu kan saya sering dipercaya teman-teman untuk, unit airsoft saya enggak enak nih. Benar. Kan. Dulu kan sering begitu. Ya. Tapi saya bukan tuner, saya cuma tukang ngoprek aja sebenarnya. Tukang bongkar tapi bisa masang. Ya kan. Ya, tapi sudah beda sama saya, tukang bongkar tapi nggak bisa masang. Tapi saya bilangin ke teman-teman nih, apa ya? Kalau seandainya jadi tambah enggak enak ya jangan salahkan saya, salahmu sendiri kesini saya bilang begitu. Benar. Nah, teman-teman ya cuek aja itu. Sombong. Saya ngerti sombong. Gitu. Terus. Selama pandemi otomatis
yang namanya kegiatan hobi termasuk airsoft kan juga terhenti gitu. Yeah. Jadi unit-unit airsoft yang biasa dipakai dan butuh maintenance ya kalau bisa bilang, itu akhirnya kan tidak lagi ada. Karena? Ya kegiatan kan berkurang kegiatan untuk airsoftnya. Ya berefek juga berarti ya. Jadi unit itu pada diem, pada tenang di rumah masing-masing. Jadi tidak pernah digunakan, artinya kan tidak perlu maintenance. Nah di sana, wah ini mesti cari cara lain gitu kan. Kebetulan waktu jauh sebelum saya kenal airsoft segala macam, saya dari kecil tuh udah senang sama ikan. Oke. Nah, jadi sisa tabungan yang ada, saya ngomong sama istri nih, ini kalau tabungan ini dipakai untuk bertahan, kita nggak tahu sampai kapan ini akan selesai. Kita belum ada sounding dari pemerintah juga sampai kapan ini akan ada batasnya. Pandemi maksud saya. Betul. Tapi kalau tabungan ini kita puterkan dalam bentuk usaha, mungkin akan lebih masuk kali ya, bilang gitu kan. Istri nanya, usaha apa? Jual ikan hias yuk. Ya istri sempat, gitu, sempat gitu. Biasanya orang jual apa? Jual ikan penyet. Ikan penyet, tempe penyet. Ikan penyet kan sama aja. Ini kok jualan ikan hias kan pasti aneh mas. Iya, nah sama. Jadi pendapatnya sama. Jadi istri saya juga begitu kan. Setahu istri ikan hias tuh nilai ekonomisnya untuk jual berapa sih gitu kan. Dari Rp2.000 juga nggak gampang. Oh iya, apalagi tahu resiko mati ya. Tahu tempat saya kan jauh dari jalan raya kan jauh gitu kan. Resiko mati juga kita mesti hadapi. Mati ikannya tuh mas, bukan mati yang pengunjungnya datang ke sana tuh ya. Lu jangan dong. Ya resiko mati ikannya, oke. Ya, jadi dari sana sempat ada keraguan, sempat kita juga berpikir gitu kan. Nilai jual dari Rp2.000 gitu kan sampai ya mungkin kalau kelas-kelas arwana kita ngomong yang paling rendah 200.000 kali ya. 200.000 ya. Kalau kecuali kalau yang kelas super red segala macam bisa sampai di atas 10 juta. Ya sudahlah, kita bikin seadanya dulu. Nah, ini saya ada teman-teman dari Pacman, Probolinggo nih, Om Stefan. Itu sudah jadi. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya support kayak gitu. Alhamdulillah ada yang bantu. Ngobrol lagi sama teman-teman tentang rencana ini ya, karena Pacman sendiri dalam kondisi pandemi juga tiarap sih sama. Jadi kita lebih bicara di grup WhatsApp waktu itu lebih ke arah ngalor ngidul, enggak jelas gitu kan, ngomong apa yang mesti dilakukan ya segala macam untuk ngisi waktu luang segala macam. Dari Pak Hengki juga. Pak Hengki ini juga support ya. Ya, disupport juga, kita dibantu rak-rakan. Gitu. Ya, betul. Nah, jadilah itu terbentuk. Dari awal itu seadanya sih Om, seadanya. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah. Enggak seadanya, sudah mewah. Ya kan? Tampilkan. Nah, ini. Terus ada lagi yang lebih banyak enggak keseluruhan ini? Oh, bukan. Nah, ini rumah saya sekarang ini begini. yang modern ya. Ya. Nah, ini yang dagangannya ya. Dagangannya dengan jumlah yang segini banyaknya sudahan dari dulu cuma satu sisi ya. Terus yang ini tempat tidurnya. Tiap hari tidur dikelilingi ikan. Tapi kelilingannya ikan ini kan mewah ya Mas ya. Karena kan di aquascape semua ya. Iya. Bahkan sampai yang di bawah itu yang kecil-kecil. Nah ini sekarang kita juga kalau dulu kan air tawar nih total. Sekarang saya juga mulai bergerak ke air laut. Oh gaya sekarang, nggak mau air tawar aja, mau yang berasin-asin sekarang, berasa. Nggak percaya kalau air laut asin? Nggak tahu sih Mas. Iya nggak ngomong, saya bawakan satu cangkir kan enak. Dicip gitu ya. udah main ke sana juga. Oh ini sekarang sudah segini besarnya ya berarti ya? Alhamdulillah ya. Sebentar saya hitung, satu ikan harganya berapa Mas? 2.000 Om. Wah itu ikan ikan gaton perasaan Mas, yang kecil-kecil sero di got aja bayang, nggak mungkin. Nggak gini, jadi sebenarnya saya... ini ikan ini masa 2.000. Enggak sih, kalau itu 50 sih. 50. Ya. Nah, kita nggak usah dihitung itu, mau tahu 50 ini kan ini berapa? Diskusi itu 250-an. Ya kan ketahuan. Berarti total keseluruhan saya hitung ada 50-an ke atas, 50 jutaan ke atas itu yang sekarang masuk. Ya gitu lebih sih. Sekarang daripada from zero to hero ini berarti ya. Iya. Enggak tahu sih. Itu kan orang yang menilai, orang yang lihat orang yang melihat. Saya panggilkan teman saya satu yang pinter ngitung duit loh Mas. Benny ya. Dihitung semua nanti dia appraisal berapa ini total. Jangan. Sebenarnya gini, jadi kalau ikan hias ini kan sebenarnya cuman apa ya,
Ya jujur aja saya sampaikan ini ikan hias ini camilan sebenarnya. Oh, iya. Ya bukan maksud sombong, tapi ya. memang kan karena harga ikan hias ini kan beragam. Dari yang paling murah itu sempat kita ada yang harga Rp1.000 itu ada. Oh iya. Sampai ke ya makanya saya bilang tak terhingga tadi itu. Ya berapa lah gitu. Cuman saya ini sebenarnya bukan memfokuskan pada ikan hiasnya. Fokusnya kemana? Jadi lebih ke arah aquascape, terus peralatan, perlengkapan. Interior akuarium. Ya benar ya, interior akuarium ya. Oh, oke. Nah sekarang bergerak ke arah reefscape. Jadi scaping untuk meniru habitat ya sepotong ya. Bukan meniru dalam arti luas ya, nggak bisa juga. Tapi biasanya kalau sepotong itu kan berarti ada atas ada bawahnya ya. Darat sama lautnya. Saya lihat kan gitu, orang bikin aquascape itu ada yang pakai kondisi daratnya, terus ini kondisi bawahnya yang airnya ditampilkan semua itu. Kalau ini kan laut semua mas. Ya jadi aquascape sendiri sebenarnya kalau kita bedah lagi sih banyak sih. Ada yang natural, ada yang... Oh ya jangan dibedah, nanti kapan-kapan aja kita bedah mas. Karena sudah dikasih kode-kode waktunya sudah mau habis ini. Ya kerasa ini, gara-gara emosi nih ngomong sama Mas Kira, saya yang emosinya. Jadi lebih bergerak ini mic-nya, bingung. Lebih ke arah sana, jadi lebih ke arah konseptor sih. Desain, ya, kalau sebelumnya sih saya ke aquascape, paludarium, terrarium segala macam. Yang terpenting sekarang mas, dari cuma 25% digaji, 50% digaji, akhirnya usaha ini ya. Ketutup nggak sih sebetulnya dengan itu semua? Dengan nggak pernah pakai mengeluhi juga. Gini Om, kalau kita hitungan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, betul ya? Ya. Kalau gaji sekian, pendapatan sekian, pengeluaran sekian, kan pasti bisa terhitung dong. Ya, harusnya kan begitu. Ya. Tapi nyatanya enggak seperti itu. Terus kayak apa ini nyatanya? Kalau pendapatan ya, pendapatan itu kan, saya lebih percaya sama rezeki sebenarnya. Rezeki ini turun dari langit gitu kan. Rezeki ini ya mungkin ya jangan dimaknai religius sekali sih. Ini yang saya percaya sih. Ya. Jadi kalau saya cari uang dengan saya cari rezeki ini dua hal yang berbeda itu aja sih. Kalau cari uang ya itu tadi kalau kita ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2 betul. Nah kalau Mas Kira ini apa rezeki? Rezekinya aja. Nah, tapi melakukan semua ini dengan ikhlas mas? Kalau enggak ikhlas rezeki enggak turun Om. Luar biasa. Dan nggak pernah mengeluh ya. Kalau orang ikhlas biasanya nggak pernah mengeluh ya mas ya. Ya mengeluhnya ada, tapi sama Tuhan. Kalau mengeluh sama manusia apa yang kita dapat juga paling cuma ditampung dan saya tahu itu gitu kan. Ya paling cuma cerita sharing segala macam seperti sekarang ini sih. Hebat. Jadi luar biasa ya. Saya kagum mas. Semoga teman-teman di sini juga tahu bahwa ada seorang yang tidak pernah mengeluh. Ya ini di depan saya. Karena saya kenal memang benar nggak pernah mengeluh gitu. Dan herannya juga kondisi apapun sampai sekarang dia nggak menjelekkan perusahaannya. Tambah membela loh. Padahal saya sudah bangkitkan emosinya untuk menjelekkan. Ternyata enggak. Bukan keinginan perusahaan serius. Tapi akhirnya tergantikan dengan usahanya Mas Kira yang sampingan akhirnya bisa mengcover ya itu ya. Bisa nabung. Ya. Bisa nabung bahkan lebih ya berarti ya. Enggak lah, bisa nabung gitu aja. Iya, luar biasa. Terima kasih Mas Kira atas sharingnya. Terima kasih. Dan saya kagum cuma satu gambar ini Mas. Apa memang itu? Anaknya suka nembak, Mas Kira suka menembak. Ternyata kucingnya juga suka ya Mas ya. Ini terlalu banget nih. Nah, tidur sambil rangkulan. Ini pilihan ini berarti. Nah sih, kayak awalnya kan waktu kalau aku latihan nembak nih di rumah nih ya. Dia tuh sering nunggui. Gitu, setelah saya kasih, saya begitu kan dia enggak nolak sih. Tidur gitu malah. Ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih ya Mas. Terima kasih manusia yang tidak pernah mengeluh ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua bahwa masih ada orang yang lebih susah di antara kita tapi tidak pernah mengeluh. Karena jujur aja saya banyak mengeluhnya daripada aksinya Mas. Sama sih Om. Nggak mungkin. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Makasih.